It's the Lazy Cat Podcast Show, featuring your host. It's the Lazy Cat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di It's the Lazy Cat Podcast Show. My name is Papa Kucing, and as always, our show's motto, kita bakal serandom-randomnya, tapi jangan bablas otherwise bakal jadi chaotic. So, aku pengen sambat di episode kali ini. Sambat kenapa? Karena it's the interlude special. It's the Lazy Cat versus Wan Jambrong Doki Doki Your Lie in April special. Bodoh amat, diam kalian. Oke, aku ngegas karena dasar dari acara ini aku sebel. Sebel kenapa? Gara-gara pas dikenal sama gestar ini banyak kesalahpahaman. So, shout out buat Kekeks ya. Dasar kamu ya udah bikin bermasalah. Makasih lo ya. Kapan-kapan kalau kita ketemu tak centil keunyuanmu itu, kebesaranmu itu. Astaga. So, pasti teman-teman di sini semua pada penasaran kan di teaser dari Instagram, Twitter maupun Facebook. Ini episode apa sih untuk hari ini? Well, tenang aja, dan khusus buat adminnya Traktir yang dari kemarin penasaran pengen dengerin Papa Kucing untuk bahas tentang Tokusatsu, dan juga buat adminnya dari Ina Voice pengen dengerin aku bahas tentang Tokusatsu. Tenang, kita sambat di sini, sambat lagi khusus untuk nemenin kalian di ngabuburit sih selama bulan puasa Ramadan ini. Dan sebelum kita bisa langsung nimbrung, ngesambat, ngegibah mengenai Tokusatsu, kita dengerin terlebih dahulu a quick word from our daily sponsors. Hi everyone, it's the Lazy Cat here, host of It's the Lazy Cat Podcast Show. Now tell me, are you also interested in making your own podcast channel? Anchor is the best platform to do it. It's absolutely free and filled with easy-to-use recording and editing tools straight from your phone or your computer. Anchor also distributes your podcast on a variety of streaming services, such as Spotify, Apple Podcasts, and many more. So what are you waiting for? Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para penikmat It's the Lazy Cat Podcast Show. Iya, kita semua sambat. Ya, feelnya Papa sedikit beda ya, nggak seluas dan profesional kayak dulu. Lebih nyaman ya, kembali ke comfort zone sebagai It's the Lazy Cat. Terasa kayak pengen sambat event Jepangan lagi nih. Persetan dengan corona. So, sebelum kita lanjut sambat, sebelum kita langsung gibah, kita perkenalkan terlebih dahulu yang bakal Papa adu kandang untuk di acara podcast kali ini. The amazing and absolutely random Wan Jambrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Jambrong. Di sini saya mau menemani Papa Kucing untuk membahas sesuatu serial Tokusatsu yang bakal nanti dibahas. Kita simpen dulu aja ya, kita mau bahas apa gitu ya. Yang penting Tokusatsu ya, yang masih anget-anget gitu loh. Nah, di sini juga saya nggak sendiri ya. Wah, saya bawa teman saya ini. Bawa teman saya yang super random juga ini. Namanya Kultman alias Cak Gilang. Halo. Nah, Kultman. Kultman karena beliau menyukai hal-hal yang sangat kult. Kultman. Iya, betul. Cool. C-U-L-T. Cool vibration. Iya, cool. Nah, beliau ini sukanya sama ini, Tony Biseo itu loh, yang film The Room. Kalau tahu film The Room, nah itu. Ya salah satunya seperti itulah. Aduh. Nah, di sini kalau memperkenalkan diri saya sendiri itu, saya itu sebenarnya penikmat hal-hal Jepangan yang terutama random sih. Oh, ibu. Iya, bisa dibilang ibu sih ya. Entusias aja. Ya, pegiat aja. Nah, saya lebih suka ke hal Tokusatsu sama mecha sih, terutama dua itu. Ini musuh abadi kalau udah kayak gini bahasannya ini. Game juga suka gitu aja. Mantap. So, Wan Jambrong, nama yang lumayan dikenal di kalangan penggiat Jepangan, Tokusatsu serta mecha ya. Dari Fami sendiri, cara ngomongnya tadi udah kerasa ini podcaster, jelas lah podcaster, tapi lebih ke arah yang khususnya bahasan Tokusatsu kan ya?
Yoi. Nah, oke deh. Kalau si Cultman sendiri ini termasuk dari timnya Wan Jambrong juga kah atau kebetulan dipungut dari toko multi? Nyebut. Aduh. Pelanggaran. Toko tit gitu ya. Toko tit ya. Gimana ceritanya? Kalau saya sih memang hampir sama sih, suka sama Wan Jambrong itu sukanya tokusatsu, tapi kalau tokunya lebih suka Ultraman sama Kaiju. Widih, Kaiju. Wah. Ini perumpunannya kalau kekek anime sini. emang betul. Terus kalau anime yang nggak jauh-jauh dari Wan Jambrong juga itu ya mecha, terus yang sukanya yang lama-lama sih kayak City Hunter sama Yu Yu Hakusho. Oke, fix arek suwe kabeh iki. Mantap. Iya. Mantap. Iya. Terus apa, Cak? Ya itu kamu suka bagus ya. Jadi ya hampir sama lah, makanya klop sama Wan Jambrong, makanya kita saya dipungut gitu loh. Iya. Domain dumber lah istilahnya kita itu. Iya, benar. Kok ada papa kunci teridiot gitu jadinya ya. Terus tunjuk Siap. Masya Allah. Oke, betul untuk Wan Jambrong sendiri ini karena mungkin ada beberapa teman-teman normie, teman-teman normie ya, itu belum kenal lebih jauh ya. Kalau pengen cepika-cepiki dengerin podcastnya sendiri bisa dengerin di mana nih? Oh, sebenarnya untuk podcastnya sendiri baru ini ya, platformnya baru di Facebook page doang. Wan Spasi Jambrong. Iya, belum. Masih ada rencana buat ke Spotify, tapi nunggu banyak aja, biar sekalian langsung rilis semua gitu loh. Udah ada sekitar hampir 30 episode. Udah 30 episode? Iya, udah hampir 30. Gila. Ngalah-ngalahin papa aja coba. Waduh. Cuma platformnya baru Facebook page sih, karena saya ya budak juga. Oh budak. Iya, budak juga. Dan mungkin kemarin kita nyoba format seminggu sekali dan akhirnya stuck dan kita ganti 2 minggu sekali. Gitu. Karena ada alasan juga 2 minggu sekali karena di Jumat. Biasanya kita siaran Jumat malam jam 9 sampai senyimengnya, biasanya sampai jam 9. Senyimengnya ya? Iya, 9 sampai jam 11 malam. Biasa kita live gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, kita bisa langsung aja ke berbagai pertanyaan hangat yang pengen kita adu dombakan di episode spesial ini ya. Dan ini bukan episode yang dihitung, ini bakal episode spesial karena kita lawan ini di sini. Nanti lawanannya nanti ya. Lawan ilmu sakti. Lawan sirup ini. Tapi sebelum Dukun Probolinggo sama Dukun Banyuwangi ini jangan-jangan ini. Dukun Probolinggo Banyuwangi Duro. Masya Allah. Liar bukan? Hanya di Let's Get Podcast Show ya. So, sebelum kita berlawanan ya, lebih baik kan kalau tak kenal maka tak sayang. Waduh. Kita langsung kenalan terlebih dahulu dengan Wan Jambrong sendiri. So, first and foremost, Wan Jambrong. Kok namanya Wan Jambrong ini gimana ceritanya ini? Jadi gimana ya? Dulu itu saya kayak gimana ya? Kalau sama orang anak-anak ini ya, dulu kumpulan anak Jepangan gitu. Oh itu. Iya, pokoknya saya tuh dianggap paling alim sendiri, makanya dipanggilnya Wan gitu loh. Wan Abut biasanya gitu kan, Wan gitu kan. Ya. Dan Jambrong itu berasal dari ini ID game saya. ID game. Kalau iya ID game saya namanya Jambrong. Dan Jambrong itu didapatkan dari acara mistis bernama Dua Dunia. Dua dunia itu dari Antv nggak sih dulu ya? Bukan. Trans 7. Oh iya, Trans 7. Yang mewawancarai ini loh, apa namanya, makhluk-makhluk halus di situ. Nah itu, pas yang masuk itu ada kayak penggedenya di situ punya pet namanya Jambrong. Ya namanya sangar ya gitu ya. Ada unsur-unsur Jawa klenik gitu. Makanya saya pilih nama itu. Wan Jambrong. Ada Arabnya, ada Jawanya. Balance. Akulturasi dua budaya langsung Wan Jambrong. Gile Lundro. Jadi, sebelum itu sempat kelupaan nih. Kan biasanya kalau di acara It's the Let's Get Podcast Show sendiri ada panggilan sayangnya ya. Untuk Wan Jambrong kita panggil apa? Wan Chan, Wan Kun, Wan Senpai atau gimana nih?
One Kun aja. Kan sebaya gitu kan. Sebaya. Manggilnya Kun aja. Yoi. Kalau Kultman, Kultman. Cultman. Kultman gitu. Aniki aja kalau boleh. Karena lidahnya masih kelihatan kejawa-jawaan kan bacanya tetap kult gitu loh, Culet gitu. Culet. Kult. Culet. Kalau tadi kan si Wan Jamrong ya kita tanya Cipika sedikit. Kalau si Culet sendiri ini juga sering ngebuat podcast kah atau ikut sebagai content creator kah atau hanya penggiat saja? Saya sebagai member aja sih ya, bagian editorial dan menyimengkan suasana di Wan Jamrong. Menyimengkan suasana. Ya mantap lah Mon. So, untuk beberapa pertanyaan yang profesional, nanti kita bisa liar. Profesional dulu lah, kan sama-sama apa teman podcaster nih. Yoi. Wan Jamrong sendiri, Wan Kun serta Culet. Aniki nggak apa-apa, Aniki. Oh, Aniki nggak apa-apa. Yo, Aniki. Iya. Karena dia sukanya sama itu loh. Kalau Papa tahu ini apa? Gaji Gaji Muji. Muji. Ya, itu dia suka sama yang namanya Billy Harrington. I know. Masalah gitu. Sampai beli majalah yang covernya Billy Harrington. Sumpah saya nggak bohong gitu. Gestar malam hari ini amazing ya saudara-saudara ya. Traktir, tolong jangan ban aku dari platform traktir. Oke, lanjut aja deh. Tadi sempat nyebut udah 30 episode lebih ya. Kalau dihitung hampir 30. Nah, berhubung Dan sebenarnya ini sih apa namanya saya pindah ke Facebook juga. Sebenarnya saya juga ada channel YouTube juga. Sebenarnya awalnya itu review mainan. Iseng-iseng tahun 2019 itu cobalah podcast di YouTube gitu. Karena dulu saya belum kenal Discord dan harus berkumpul semuanya. Jadinya ya terbengkalai sekitar setengah tahun dan akhirnya diterusin ya hampir setahun lah ini hitungannya podcast saya berjalan ini. Udah setengah tahunan ya jalannya. Udah 1 tahun, udah hampir 1 tahun karena kita mulai itu kapan ya Kultman ya? Habis lebaran tahun kemarin. Cek bentar lagi Enif berarti ya. Iya. Tuh Enif setahun nggak tuh Q. Ya seperti itu. Tapi sama dia kapan? Waduh. Aduh, harus nyimeng ya. Bapak Ibu di sana nyimeng, saya juga nyimeng minyak kayu putih. Jadi ya biasa pulang taraweh langsung keroan. Ya, awal mula ngepodcast bersama atau enggak sebagai Wan Jamrong sendiri, memang karena tertarik iseng aja atau memang out of kegabutan tahu-tahu bodo amat ngebacot mengenai tokusatsu aja deh. Sebenarnya berawal dari kegelisahan juga sih. Kon abot bahasannya kegelisahan. Kegelisahan juga sih. Kegelisahan karena banyak ini info-info yang sebenarnya yang ini tuh penting tapi nggak disampaikan. Terus ada yang info ini penting tapi dipelintir kayak gitu loh. Bahasan dipelintir itu sesatkan lah gitu aja itu sebenarnya berawal dari keresahan, terus ada kegabutan, terus iseng-iseng inilah ngisi. Awalnya mau ini kan pertama kali coba di live di YouTube tapi ternyata tidak koneksinya tidak ngangkat. Jadinya di Facebook aja, nanti saya pelan-pelan upload di YouTube, terus Spotify, mungkin juga di SoundCloud juga. Widih. Itu 3 itu. Saya sih. So sebenarnya bukan tokusatsu juga sih. Kita fokus ke pop culture. Pop culture. Ya. Tapi lebih leaning ke arah tokusatsu Jepangan ya pop culture-nya. Jepangan, lebih ke Jepangan juga. Tapi kalau lagi Jepangan lipir ke barat lah. Gitu. Soalnya saya juga sempat kalau nggak salah, if memory serves me right ya, kalau correct me if I'm wrong, sempat bahas mengenai
hero Marvel DC juga gak sih kalau nggak salah waktu itu? Iya, Nah. sempat. Kita juga pernah bahas soal film-film Indonesia juga yang menurut kita nyimeng itu kita bahas juga itu. Seperti film favorit kita dari mendiang AA Gatot Brajamusti yang berjudul Azrax, itu film favorit Itu kita. temen nyimeng ya wes cepet asal gitu. Temen nyimeng ini. Fix dia star spesial malam hari ini semuanya. Masya Allah. Nah, ketertarikan podcast ini ya, ada yang menginspirasi nggak atau yang memprovokasikan hal tersebut? Rek, podcast saya lah, itu ada nggak Panjang Bro? Sebenarnya nggak ada. Sebenarnya dari awal kegabutan saya sendiri. Oh, berarti Ngajak teman-teman konflik batin ya? Konflik batin gitu loh. Ngajak teman-teman lah, kita iseng-iseng aja lah gitu loh. Ternyata teman-teman juga satu pikiran dan memiliki keresahan yang sama gitu kan. Sudah jalan gitu loh. Kita bikin nggak sepaneng dunia pop culture, kita nyimengkan semuanya. Oh iya, tadi kan sempat nyebut kalau si Culet ini sebagai tim editorial ya. Di One Jam Bro sendiri ada berapa personal sih kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau kita berkumpul semua gimana ya? Kalau berkumpul semua kita itu ada istilah 7 bola Dragon Ball. Piye? Istilahnya 7 bola Dragon Ball berkumpul. Karena member kita jumlahnya 7. Ada 7. Jadi podcast 7 orang, kita hajar-hajaran itu 7 orang. Aku 7 loh ya, aku gak bayangin. Aku dulu 4 aja kewalahan. 7 loh ya? 7. Mau pikir Q Ranger ah? 7 tapi udah ada spesialisasinya sendiri-sendiri gitu. Oh, bisa di shout out nggak itu siapa aja membernya? Jadi ada ini Kultman, Kultman terus Kultman. ya satu ya, terus ada asisten wasit, ya asisten saya. Asisten wasit. Yang namanya, judulnya asisten wasit. Judulnya asisten wasit. Oke. Namanya ini Om Kamen. Om Kamen. Nah, Om Kamen. Terus ada yang spesialis barat-barat gitu, agak kebarat-baratan sama serial-serial lama. Itu namanya Pak D Urtep. Pak D Ortep. Nah, Oke. udah kelihatan kan namanya Pak D gitu kan. Pak D. Pasti tonton Night Rider versi Jawa iki, nontonnya JTV iki. Iya. Terus ada ini yang spesialis tokusatsu itu namanya Pak Rock. Pak Rock, ROC itu singkatan dia, Root of Creation. Widih. Disingkat jadi Rock ya gitu. Dia kalau di Facebook terkenalnya sama Gibah Tokunya. Kalau di Facebook. Toku. Okay. Ya, Gibah Toku. Terus ada ini namanya Bung Aloy. Bung Aloy. Ya, spesialis mecha. Mecha. Ya, mecha sama anime. Tapi jarang keluar, jarang nongol sekarang karena pasti kehabisan sumber energi dia kalau lagi podcast, yaitu berupa lalapan. Kudu perintilan ya, lalapan. Iya, lalapan. Nah, dan yang terakhir itu ya tadi yang udah di shout out berkali-kali itu Kekeks. Nah, iki Keks, rungono Keks, titen ono kan di ngono ya. Ini juga jarang keluar karena sering budak itu loh. Nah, ya tak sampai awakmu nang di mana sekarang dia? Di Ciputra ya? Di Ciputra ya. Oh iya, udah pindah Ciputra tuh, Giu. Mau gede katanya. Aduh, inside joke-nya banyak nih ya. Ya gimana? Iya. Gimana Nah, ya. Pasti para pendengar podcast kayak, siapa nih? Utut tuh. Nah, kalau yang asli Surabaya, ngerti atau apalagi kalau kalian arek Gundam Surabaya ya, wah ngerti lah. Siapa ini? Siapa itu? Oke, guys. Kita sebenarnya juga lintas seperti bis antar kota antar provinsi ini. Saya di Magelang Jawa Tengah, Cak Gilang alias Kultman di Probolinggo. Ada yang di Tangerang si Pak D Urtep, terus si Bung Aloy itu di Jakarta Selatan. Kekeks di Surabaya, Om Kamen di Yogyakarta, Pak Rock di Yogyakarta. Oh, beneran kayak bisa akap gitu. Oh, memang literally bisa akap. Aduh, wes ujung-ujungnya jam cerita Nabi lah kalau kayak gini nih. Aduh, iya. Masya Allah. Alright, karena kita udah mengenal lebih lanjut mengenai One Jambrong serta si Culet ya. Nanti ada beberapa pertanyaan tambahan di akhir sesi podcast kita. Tapi sekarang kita langsung mau bahas mengenai tokusatsu. Sambat pokoknya, sambat sesambate.
Nah, berhubung baru aja ya kita udah menikmati episode kelima dari Zenkaiger, Kikai Sentai Zenkaiger Sentai official ke-45 yang juga marks the 46th anniversary Anif ke 45. Oh ya 45 ya. 45. Iya. Anif ke-45 dari Super Sentai ya. Menurut teman-teman gimana? First impression, ketertarikan mengenai Zenkaiger sendiri gimana? Berhubung dapat podcaster yang juga paham mengenai pertokusatsuan. Jadi ada dua kata yang mewakili saya untuk mengomong soal Zenkaiger ini. Satu, fresh alias segar. Nomor dua, nyimeng. Fresh dan nyimeng itu. Fresh dan nyimeng. Kalau si Colet sendiri gimana? Ini kalau menurut saya sama seperti Iwan Jambrong, ini benar-benar fresh untuk sebuah Super Sentai series ya. Dan juga ini bisa mendefinisikan aneh tapi bagus, tapi menarik. Aneh di sini bukan dan menarik. Gitu loh. Iya, dari awalnya itu kita lihatnya tuh kayak kok anggotanya bukan manusia ya gitu kan. Mungkin kebanyakan kanunya gitu kan. Pertanyaannya gitu kan. Oh iya. Perkataan netizen gitu kan. Biasanya kan wah kok bentuknya kayak gini kok bukan bentuk manusia berspandek gitu. Terus nggak ada heroinnya. Loh, itu ada heroinnya itu. Jangan salah. Itu neneknya si ini Zenkaiger itu. Zenkaiser itu. Yatsude. Si Kaito itu kan Yatsude. Itu mbahnya itu. Mbah Yatsude itu sebenarnya ini loh. Di masa jayanya seorang idol loh gitu. Jadi masuk heroin itu. Itu heroin itu. Ya, komandernya mungkin ya ke depannya malah jadi aneh. Ya, itu belum kelihatan sih kalau untuk 5 episode itu belum, menurut saya belum kelihatan seperti apa. Tapi untuk first impression ya itu tadi fresh dan nyimeng. Fresh dan nyimeng ya. To be honest, kalau aku boleh nambahin sih, Yatsude itu diambil dari nama ini, nama penanya kru Toei, Saburo Yatsude. Itu nama pena. Jadi itu trivia, penem betul. Jadi sampai dari situ. Untung ono Wan Jambrong karo Coldman bisa ngasih info kayak ginian. Dengerin tuh teman-teman yang dari kemarin pengen, "Papa kucing kapan ngomong tokusatsu lagi?" Nyor rasakno iki lho. Astaga, puaskanlah kalian. Nah, ini juga sih kayak trivia juga. Ini kan sebenarnya namanya kan Zenkaiger. Itu awal mulanya namanya itu bukan Zenkaiger. Tapi namanya Sentaiger. Bingung rak kowe? Sentaiger. Mendok Sentaiger. Karena ya udah 45 tahun anniversary juga kan. Maka ya yang namanya brainstorming ide kan awal-awalnya ya keluarnya yang nyimeng-nyimeng dulu kan. Namanya Sentaiger. Tapi karena dirasa aneh kan judulnya kan. Jadi diplesetin jadi Zenkai. Nah, mungkin Papa juga paham sih budaya orang Jepang kan suka ngepun kan. Iya, punten. Iya, ngepun. Ini Zenkai itu dari dua kata. Zen itu bisa diartikan terakhir, terus Kai itu diartikan dengan dunia. Jadi Zenkai itu bisa diartikan sebagai dunia terakhir. Sesuai dengan temanya Zenkaiger itu sendiri kan. Yang bumi yang ditinggali oleh Zenkaiger itu adalah bumi terakhir alias dunia terakhir yang belum dikuasai oleh Toji Tendo. Nah, kan temanya juga multiverse kan di situ. Nah, ya, itu makanya kan dikasih nama Zenkai alias dunia terakhir. Gitu. Makanya kan sempat ada rumor bahwa Zenkaiger ini yang terakhir, padahal itu bukan seperti itu maksudnya. Iya. Itu yang keresahan kita itu loh. Salah satunya ada bila dunia terakhir terus diartikan sama media-media besar, media-media besar di medsos gitu, dibilangnya ini Sentai terakhir karena Sentai itu nggak laku gundulmu gitu. Iya. Wah, spaming itu. Ya kurang riset lah orang-orang kayak gitu kan, mungkin newbie juga. Nah, semua pinpointnya udah diambil oleh Wan Jambrong serta Colet sendiri. Aku agree, I fully agree bahwa
feel-nya lebih fresh dibandingkan yang terakhir itu sebelumnya kita apa? Kira Maker. Yang Kira Maker. masih feel-nya purely Super Sentai, but at the same time kayaknya something's off, something wrong. Aku bahkan nonton akhir-akhir episode ini udah kerasa kayaknya bakal move on dari persentaian yang lama, tropes yang lama kan. So, aku ngelihat dari teasernya pun, dari trailer untuk filmnya mereka yang trailer yang 3 feature itu kan, kerasa kayak something's wrong. Ini bukan sembarang Super Sentai, dan kerasa dari episode pertamanya, dari timnya sendiri, dari pembawaan filmnya, inside joke-nya yang berawal dari episode 1-3, cara penggunaan gear trigger-nya. Ini kayak mereka memang ya spanning paling masuk akal bahasnya spanning sih. Malah nggak kerasa kayak Super Sentai kalau menurut Papa. Ya, Kerasa kayak ini gimana ya? Mungkin saya mau bicara ini ya, orang-orang penting di balik layarnya itu siapa ya? Karena kok bisa jadi seperti ini, jadi seger banget gitu. pasti kebanyakan cium nangka ya gini ini. Wah, ini. Nah, ini ada sekitar 6 ya, 1, 2, 3, 4, 6. Saya udah ada catatan ini kan ya. Ini kepala produsernya itu mungkin kawan-kawan udah tahu ya, yang biasanya sering nonton Kamen Rider dan sering menyalahkan beliau. Ini namanya Shinichiro Shirakura alias Shirakurapi. Shirakurapi, hai. Nah, itu yang bertanggung jawab atas banyak serial Kamen Rider di era Heisei, contohnya dari Agito, Ryuki, Hibiki-nya yang episode 30 ke atas. Ya. Terus Kabuto, Den-O, Diket sama Zi-O. Nah, beliau ini juga menggarap ini lain, tokusatsu lain dari Toei. Itu ada Sailor Moon Live Action. Terus Shibuya 15 kalau Papa Kucing tahu. Shibuya 15. Oh iya, yang mereka di karaoke itu nggak sih? Iya. Shibuya 15. Terus ini dia itu debut dia nanganin serial. Itu serial Nyimeng. Serial Nyimeng berjudul Sanzerion. Sanzerion. Kok aku pernah dengar ya Sanzerion? Sanzerion itu yang berubahnya pakai bis itu loh. Oh, pakai dis sama pakai kacamata. Chanjerion yang di Indosiar itu nggak sih? Ya Chanjerion. Iya, Indosiar, betul. Bener sekali. Itu spanning memang itu. Itu sebenarnya berat sih, tapi karena ya ada sponsor dan lain-lain, akhirnya cuma di-cut di episode 32 atau 34 kalau tidak salah. Sebenarnya ceritanya bagus itu Sanzerion. Dan make sense juga di Sanzerion kan ini partnernya Sanzerion itu berupa robot 3 biji berwarna merah, biru, dan kuning. Di ini juga di mana Zenkaiger juga ada merah, biru, dan kuning. Juren, Gaon, sama si Brum ya itu ya. Kalau Brum terlalu lidahnya nanti keseleo kan, jadinya Brum. Brun, terus ada ya itulah buat lengkap-lengkap kalau Sentai kalau nggak ada ceweknya gimana lah, ada si Majin. Mungkin Shirakura ngambilnya dari situ. Terus si Shirakura juga pernah garap di Sentai juga. Awal-awal karirnya dia itu jadi asisten produser di Sentai yang benar-benar out of the box di saat itu juga. Mungkin Papa Kucing juga tahu dan sering jadi meme juga di Wanoja. Itu namanya Jetman. Oh, halah Jetman. Nah, Jetman itu kan gimana ya? Jetman itu berat banget loh itu ceritanya itu. Bukan buat anak-anak itu loh Jetman itu. Terus beliau juga jadi subproduser di Zyuranger sama Dairanger sama supervisor di seri Kyuranger. Nah ini si kepala si Shirakurapi ini yang sering disalah-salahkan netizen. Uripe angel ya. Susah itu kalau jadi Shirakurapi itu susah itu. Pertanyaan banyak itu. Bisa mau ngeluarin apa? Pusing dia, spaneng dia. Makanya stress relief-nya itu ya ini salah satu stress relief-nya ya di Zenkaiger ini. Terus ada ini produsernya ada Naomi Takebe, itu produsernya di Kiva. Ozu, Gaim. Terus jadi kepala produser di Go Buster sama Ninja. Nah, ini make sense juga. Go Buster ada member yang bentuknya robot dan bisa berubah jadi Sentai. Di Zenkaiger semuanya bentuknya robot dan berubah jadi Sentai. Bisa ditarik ini arahnya kemana kan? Cocokologinya ya. Cocokologinya, iya.
Nah ini apa namanya, si Naomi Takebe ini gimana ya, akhirnya bertemu lagi dengan Sakura karena beliau juga jadi asisten produser di Sanjerion 25 tahun yang lalu. Nah, duo nyimeng ini bertemu kembali. Nah ini paling sering itu jadi si Naomi itu sering jadi asisten produser atau sub produser Kamen Rider yang dipegang oleh Shirakura sebelum akhirnya debut jadi kepala produser di Kiva. Dan beliau ini menjadi kepala produser wanita pertama di serial Kamen Rider dan Super Sentai. Nah, yang di Go Buster sama di Kiva itu. Terus penulis utamanya ini namanya Bapak Junko Komura. Ini beliau itu nulis di Zyuohger, Lupin Ranger vs Patranger sama Kamen Rider Wizard. Terus trivia tambahan menarik ya. Beliau juga menulis cerita dari tokusatsu lokal pret kita bernama Bima X. Yang lanjutannya entah kapan itu yang warna biru itu. Gak bakal dibuat. Gak bakal dibuat. Nah, itu. Terus apa namanya, komposer musiknya dipegang oleh 2 orang. Itu Bapak Tsume Watanabe, itu yang mengisi komposer lagu di Supaidaman. Oh ya. Yeah. Sentai era Showa semua yang megang beliau, sama Uchukeiji. Tiga Uchukeiji, Gaban, Sharifan, Saider. Nah, jadi kelihatan kan, ini back to basic karena beliau juga menangani Sentai dari era Showa semua. Terus sama Kenichiro Oishi yang biasa memegang komposisi musik Super Sentai di era Heisei, leadernya Project R. Project R itu in-house musik. In-house inilah apa namanya, grup musik, in-house band lah kayak Rider Chips lah. Nah ya dari Toei yang Sentai itu opening ending Sentai. Terus desain karakternya dipegang 2 orang, dipegang oleh Bapak K. Stripsuke, dibacanya Keisuke. Keisuke. Beliau ini desain karakter di Q-Ranger, Ninja, Q-Ranger sama Kiramager. Terus sama Bapak Tamotsu Shinohara. Dia desain karakter di Jiban. Wah, Jiban. Kamen Rider Black RX. Gavan sama Turbo Ranger. Nah, mungkin ini dari 6 ini dulu, mungkin Papa ada pertanyaan atau gimana? Lanjut aja. Langsung kita cocokologikan ini. Oh, this is getting interesting. Mungkin tambahan dari Culpen gimana ini? Dari yang saya kalau tambahan sih nggak ada sih kalau soal ini ya, tim produksi di baliknya. Namun untuk apa ya, dari konsepnya sendiri kan ini udah unik gitu loh. Belum pernah ada yang apa ya se-fresh ini, meskipun di Zyuohger itu anggotanya kan tetap robot, cuma kan bentuknya tetap manusia yang di Zyuohger itu. Tapi yang sekarang ini bener-bener mecha gitu loh, robot. Cuma Zen Kaisernya aja yang ini, yang manusia, si Kaito. Terus juga ini juga menjawab apa ya, keinginan teman-teman lah yang gimana ya. Aduh, aku ini pengen ini nih Metal Hero kok nggak pernah dibikin lagi ya. Nah, akhirnya sekarang gimana ya, digabungkan lah sama Toei ini konsepnya. Ada Super Sentai, ada robot yang istilahnya Metal Hero itu udah melambangkan robot gitu loh, kayak Kabutak sama Robotak. Jadi ya udah digabungkan aja ke sini. Makanya feel-nya juga hampir kayak Kabutaku sama Robotaku gitu loh. Kalau kita pernah tahu dulu pernah tayang di Indonesia. Jadi gabungannya Sensirion, Kabutaku dan Robotaku, yang event itu Metal Hero dan Super Sentai. Uniknya lagi, ini leadernya itu bukan si Juran ya, si merah, tapi malah Zen Kaiser yang putih gitu. Jadi ya oke lah, ini bener-bener konsep yang out of the box gitu loh. Jadi bener-bener fresh. Tapi sorry tak potong Goldman. Jadi gimana ya? Ini juga ngambil homage juga. Kalau menurutku ya, ini yang si Zen Kaiser itu ngambil dari Big Five, dari Sentai Big One dari Battle Fever, Jaka, Deki kita ya. Jaka bukan pembantunya ini ya, bukan pembantunya yang di Jini ya. Bodoh amat, bukan, beda. Namanya si Bagas. Aduh. Iya. Itu
salah satunya seperti itu. Terus juga kan ini sebagai salah satu ini ya apa serial anniversary 45 kan. Nah mungkin teman-teman juga pada tanya kan, terutama netizen itu yang sering protes itu kan, wah mana ini cameo-nya, gitu kan. Sebenarnya itu yang gimana ya, sesuatu anniversary itu ya jangan, kalau menurut saya pribadi sendiri itu jangan kebanyakan keluarin cameo lah, dikit-dikit aja nggak apa-apa gitu loh. Yang penting itu konsepnya itu fresh gitu. Feel-nya lah. Ya feel-nya itu fresh gitu loh. Kita tarik ke belakang, yang ini apa namanya anniversary itu yang gak usah jauh-jauh ya, Go Ranger itu 25 tahun. 25 tahun persentai. Itu sama sekali nggak ada cameo gitu. Sama sekali nggak ada cameo dan bener-bener ceritanya solid, mekanya juga bagus banget itu si Go Ranger. Terus, nah ini lucunya malah cameo ini keluarnya malah di serial setelah Go Ranger, yaitu Harry Ranger. Harry Ranger, ya iya kan, malah keluarnya di situ jadi hostnya apa? Suri Ranger. Suri Ranger, walaupun namanya berbeda sih, tapi tetap ada. Ya orang Jepang saling guyon-guyon nepun gitu ya kan. Cocok logi gitu loh. Nah, terus yang ini kita ambil Zyuohger 45 tahun. 40 tahun. 40 tahun, sorry. Itu cameo-nya cuma Gokaiger doang. Gokaiger doang. Datang 2 episode kan ya pas JOW. Iya. Nah, itu konsepnya ini lagi konsepnya fresh karena yang jadi bukan manusia tapi siluman. Kan siluman kan, yang manusia cuma 2 kan. Zyuohger sama Zyuohger kan. Iya. Tuh. Terus apa lagi ya? Ini kalau karena papa wibu. Ini menarik juga ini karena gimana ya? Akhirnya itu si Toei itu juga melirik pasar penggemar-gembar Seiyu. Karena di sini kita mendapatkan beberapa nama-nama besar. Besar banget, mahal bahkan. Dua nama besar sih. Aku nge-highlightnya 2 nama besar. Oh, jelas siapa lagi kalau bukan? Ya itu Ereh. Yang barusan yang si Yuki Kaji sama Mbah Joji Nakata. Oh iya, Joji Nakata sebagai villainnya. Ya, sebagai si buku was. Nah, ini sebagai trivia aja, Joji Nakata ini main di ini loh, debutnya itu main jadi Sentai loh beliau ini. Joji Nakata. Oh iya, debutnya pertama kali ya? Iya, jadi villain dia. Oh iya. Jadi villain juga. Jadi villainnya yang di mana, Denjiman kalau nggak salah. Joji Nakata ini. Iya. Joji Nakata. Nah ini aku juga sedikit nge-highlight juga di sebelah, tetangga dekat si ini Kamen Rider, Pak Zio. Nah, Pak Zio itu juga suara beltnya itu diisi oleh siapa? Rikiya Komiya. Nah, Rikiya Komiya ini juga debut awalnya main di Kamen Rider. Jadi si Joe Dehes di Kamen Rider Black RX. Nah, sorry si Joji Nakata di Flashman sama di Liveman. Nah, itu debutnya. Kok malah jadi seiyu mahal itu. Anunya nggak ada yang tahu, nasib orang nggak ada yang tahu kan. Bener langsung kayak kultum ya, nasib orang tidak yang tahu. Iya. Ya. Cocok dengan masa Ramadan ini ya. Alhamdulillah barakallah itu saudara. Terus ini juga sih, aku nge-highlightnya juga equipmentnya itu, yang Gatlingernya itu disuarakan oleh seorang mak-mak. Itu mak-mak loh itu, literally mak-mak gaijin yang lama tinggal di Jepang. Namanya Lenehart. Nah beliau ini kalau Papa Kucing sering nonton ini ya, Gulat Pro Wrestling. Ya, makanya agak sedikit familiar namanya ya. Nah, beliau itu yang sering jadi announcernya.
Oh iya Sering ya. jadi announcer. Di Terus New kalau- Japan Pro Wrestling gak sih dia itu? New Japan Pro Wrestling cuma kayaknya dikit-dikit ya. Tapi Ah. kalau beliau itu seringnya malah ngisi suara di game. Ah. Di game. Ini kalau siapa? Papa Kucing tahu ini nggak? Apa game dulu PS2 Mhm. Rumble Rose. Oh. Nah, itu dia yang ngisi. Oh Yang iya ya? apa namanya? Iya. Ah. ring call-nya itu. The more I Rumble Rose. know. Aku bahkan nggak tahu loh itu trivia itu. Iya. Interesting. Terus beliau juga ngisi Tekken 5 jadi Anna Williams. Anna Williams beliau yang ngisi. Terus announcer-announcernya di Kiningkuman juga dia. The more I know, I've been enlightened. Interesting. Oh. Si Lenhard. Dan ini mungkin kalau pas berubah itu sedikit trivia aja. Pas apa standby voice-nya suara tiu gitu lah. Bukan sorry itu lagu yang lagi yang sedang merasuk di otak saya. yang suara dang bang bam. Nah, itu sedikit homage ke ini mana endingnya. Dong bam bam. Nah, itu endingnya ini apa namanya Sentai pertama. Ya. Goranger. Bam bam. Nah, kayak gitu suaranya yang di ini apa Goranger itu. Terus apa lagi ini Sentai-sentainya mungkin udah tahu ya si Juran itu ngambil dari mana, Gaon dari mana, Majin dari mana, Brun dari mana, mungkin nggak usah kita persingkat ya. Si Juran dari ini mana ngambilnya dari Zuranger, Gaon dari Gaon Ranger, Majin dari Majin Ranger, Brun dari Bukenger. Bukenger. Nah, itu semuanya anniversary, tapi yang paling aneh Juran karena 16. Harusnya kalau 15 mah Jetman kan. Ya. itu yang jadi pertanyaannya di mana itu loh. Pertanyaannya di mana itu dia. Mungkin as a somewhat homage ya, apa kesannya kayak Super Sentai pertama yang diadaptasi sebagai Power Ranger Diadaptasi kan? sebagai ya yang ngangkat apa namanya? Pamor. Oh, ini Pamor gitu juga. Interesting. So far ini bakal jadi Sentai yang apa ya dibilang bukan fresh karena mencampurkan berbagai macam hal menjadi satu dan at the same time ada elemen-elemen lama yang jarang dilihat. Oleh karena itu fans baru kerasa kayak biasanya sama Super Sentai di era Reiwa ini something fresh ada. That's why aku secara cepat ya langsung beralih dari Saber Kamen Rider Saber langsung ke Zenkai gak pakai mikir. Aku masih berharap Ultraman ya mungkin nanti trigger ada apa sesuatu yang eye catching atau enggak, but at least sebagai fans tokusatsu di tahun 2021 ini kita sudah dimanjakan dengan berbagai macam hal yang kita harapkan dulu-dulu itu. Ada sih seseorang YouTuber, content creator yang bilang mecha is dead, tokusatsu tuh nggak bisa apa-apa. Bullshit, rasain tuh sekarang. Bullshit, rasain sekarang. Itu hanya mecha itu. Udah ada Godzilla vs Kong, Godzilla SP, Dyna Zenon, terus satu nomor apa lagi? Pacific Rim The Black, terus habis itu ada ini lagi. Betul. Dan kau bilang mecha is dead? No. Jangan lupa film Kemarin Evangelion, kan film Ultraman Z. Evangelion. Ultraman Z Iya. juga, wah pecah banget. itu Ada juga mekanya, ya. ada mekanya. Gila. Evangelion Ultraman Z tahun ini juga memecahkan rekor penonton di Jepang. Selamat tinggal 10M. Demon Slayer. Wih, aduh kesel fanboy. Salah pernapasan udut gitu kan, kebanyakan udut itu si Jidon. Banyakan udut. At least kita bisa berjaya banget sebagai tokusatsu serta mecha serta bahkan kaiju fan di era 2021 ini. Persetan COVID yang penting iso sambat bersama tokusatsu ya. Iya. Nah, ini kalau nyambung lagi ya soal perwatakannya. Si Juran itu lebih, aku ngiranya itu kayak orang biasa gitu loh. Dia tuh orang yang easy going, terus kayak brother banget loh. Orangnya tuh kayak brother banget. Ternyata
om. Paling tua sendiri. Bukan Aniki malah Ojisan jadinya Iya, ya. ujian jadinya. Iya. Kalau gaun ini kalau aku lihatnya kayak anak kecil yang kayak lihat hal yang apa lucu atau apa tuh kayak gini loh, apa tertarik banget itu loh, kayak pengen tahu terus kayak pengen memiliki gitu loh. Ya sekilas Gaun. aku ngelihat pas si gaun debut ya agak sedikit kimo ya, pas terlalu dia aduh manusia lucu imut hewannya juga terlalu itu. tapi yang ngisi suaranya si Aaron, aku udah bayangin itu bahwa itu Aaron yang ngelakuin kayak gitu, kayak kok geli ya. Gitu. Terus kalau Majin itu kayak apa cewek yang bener-bener pemalu gitu loh. Bener-bener pemalu banget sama Kikuk. Kikuk. Pemalu sama Kikuk ya, Kikuk. Terus Brun ini orang yang apa Kepo. giat, kepo, tapi kadang sering ceroboh gitu loh, tiba-tiba jatuh sendiri atau kenapa gitu loh. Kayak sialnya gitu loh. Brun ini. Nah ini Brun ini juga unik juga karena awalnya dari pembukatnya ini kan siapa Toji Tendo kan yang ditendang karena tahu hal yang sebenarnya dia nggak perlu tahu tapi dia pengen tahu dan akhirnya di uber dan akhirnya malah jadi sentai. Bingung juga saya itu sama Brun ini. Aduh, menarik banget sih untuk semua karakternya ada interesting point-nya. Aku malah lebih tertarik ke para apa sih kita sebenarnya kikainya ini, kikai apa sebutannya? Jitendo, apa warga aku bilangnya warga kikai. Warga kikai. Warga kikai. Ya oke deh. Warga kikai, kikanoid. Nah, Kikanoid ya. Ini. Aku malah nggak seberapa tertarik dengan si Kaito-nya. Dia masih kurang kerasa flash out kalau menurut Papa sih. Kurang kelihatan bahwa leadernya di mana. Dia tertarik untuk belum kelihatan karena ini kalau aku lihat dia belum kelihatan karena aku lihatnya kayak Sentai sebelumnya si Kiramaker si si Juru itu belum kelihatan ininya, leadernya itu belum kelihatan di sekitar 10-an episode tuh belum kelihatan, dia lagi build gitu loh jadi leader gimana dan akhirnya diakui sebagai leader sama teman-temannya. Kalau di sini kan beneran kayak siapa Kaito-nya kayak asal-asalan milih. Lu mau nggak apa nyelamatin diri? Udah ikut ayo berubah gitu kan. Masih kerasa tropes dari beberapa Red Sentai dan leader-leader sebelumnya ya, masih kerasa kayak one dimensional character. Aku ngerasa dia tuh hampir sama kayak Lucky-nya Kyuranger yang agak sedikit happy go lucky di awal-awalnya yang bener-bener straightforward dan ngucapin catchphrase yang nyebelinnya. Wah, nyebelin banget ikutin laki gitu. Pasti geli, gemes. Aku dari dulu tuh harapanku adalah ada seorang leader yang gagah. Masih berharap banget pengen kayak gitu. Dan lumayan mensyukuri hal itu di saat si Lucky mulai upgrade ke apa? Orion. Ya Orion. Itu mulai kerasa lebih cool, lebih berwibawa, lebih kalem, all heal ngademin. Nah itu aku suka di situ. Di Kira Major ada momen dimana si siapa? Aku agak lupa nama karakternya, cuma inget beberapa perintilannya karena nggak seberapa ingetin 100%. Cuma at least it catches my eye bahwa ada beberapa yang menunjukkan wibawa sebagai seorang Red yang sesungguhnya gitu. Itu ada di Kira Major sedikit. Ryu Soldier lumayan lah. Apalagi Lupin Ranger sama Pat Ranger, walaupun kadang kerasa kayak terlalu satu di spektrum yang lain, satu di spektrum yang lain juga ya. I mean like Lupin versus Pat ya, yang lumayan membawa para netizen juga ikiopo sih waktu itu. Kyuranger ya udah kita bahas. Zyuohger tuh aku lumayan seneng loh. Rednya dia lumayan apa ya? Lumayan berusaha untuk juran apa ya? Manusia siluman ini juga makhluk dan kita harus bisa ngeprotek mereka. Kita harus bisa berbaur dengan mereka juga. Itu yang mungkin aku tarik untuk disamakan dengan Zenkaiger ini yang berusaha untuk memahami bahwa makhluk ini kebetulan ada di dunia kita dan kita berusaha untuk hidup bersama mereka. Aku menunggu poin di mana dia benar-benar kayak tidak, let's just say sacrifice siapa kayak Gaon ataupun Vroom misalnya, kebetulan sekarat gitu kan, dia mulai merasa bahwa honore teme, nah mulai ada sisi darknya seorang Red itu seperti apa ataupun how to mature him ke depannya. I look forward to that. Tapi kalau misalnya seterusnya dia bakal kayak jadi one dimensional character, bakal bosan aku. But desainnya aku suka banget to be honest. Nah ini kalau apa ngemotong dari pembicaraannya, sambatannya Papa Kucing soal si ini siapa Kaito ini. Hai.
mungkin bakal kelihatan dia leadernya saat tahu orang tuanya itu di mana. Nah itu kan Bisa, yang bisa, jadi bisa. masih jadi misteri di situ kan. Dia masih kekanak-kanakan banget pas cari orang tuanya di episode berapa itu ya, yang sushi itu kalau nggak salah. Ya episode terakhir nih kemarin minggu. Iya itu kan kelihatan dia ada info ini orang tuamu di sini kata si Broom gitu. Ya dia pengen ya namanya ya masih apa apa namanya kepalanya masih panas gitu, ya udahlah langsung aja gaspol gitu kan. Zenroku Zenkai gitu kan gaspol. Aduh. Langsung sikat aja. Jadi mungkin kan langsung dibilangin kan sama si Juran kalau ada apa-apa itu ngomong sama aku. Ya Itu Ojisan pengalaman vibes ya. hidupku banyak itu loh. Nah, sorry lanjut yang soal desain tadi gimana Pak Kucing? Aku suka banget sama desainnya si Zen Kaiger. Apalagi si Zen Kairet ya, karena lebih desainnya dia dan lebih gagah banget, maco. Apalagi pemerannya juga. Kalau seandainya ada spin-off, aku pingin dia berbeda spin-off yang banyak episodenya. I want to see him more. Tapi untuk si Zen Kaiger sendiri, aku suka dengan fakta bahwa dia nggak kelihatan kayak Super Sentai banget. Aku malah ngerasa dia itu kayak semacam hero lokal. Kan di Jepang sendiri banyak hero lokal sendiri kayak yang salah satu paling terkenal lah. Walaupun ini juga based off Kamen Rider dan juga buatan si Satoshi Shinomori, si Jeter Kaito di lokal situ aja kan. Terus kemudian ada yang lagi ongoing ini Do Genjer. Itu juga iya, itu Dogengar. Dogengar. Dogengar itu kan perintilan dari berbagai macam tanda kutip local hero terus tapi dijadiin satu kerampungan gitu kan. Itu menarik. Jadi Zen Kaiger ini nggak kelihatan kayak Sentai biasa-biasanya dan jelas lah dari desain teammates-nya dia yang berubah jadi mereka desainnya sendiri dan bisa dijadikan mecha. Aku bener-bener speechless dan aku bener-bener heran ini bakal kayak gimana ke depannya. Nggak selayaknya lah gitu loh kesannya. Soalnya gimana ya? Kalau pas lihat mekanya awal di ini ya scan-scanan majalah ya biasa. Scan-scanan majalah. Iya. Yang sebenarnya nggak boleh disebar gitu kan. Aslinya nggak boleh, cuma ya Lost Dolai. Gaspol. Itu aku lihat itu kalau Papa Kucing tahu ini Gao Gaigar. Nah itu pas Gata itu aku lihatnya malah kayak symmetrical dockingnya ini di Gao Gaigar. Ya yang apa sih namanya? Yang merah biru. Choryujin, terus Geki Ryujin sama Ten Ryujin. Nah itu aku lihatnya kayak anjir, keren banget ini. Begitu lihat mekanya jadinya kayak apa? Keren nih sumpah. Bentuk mecha yang selama dari aku ingat-ingat dulu ya, mecha terakhir ya aku anggap bagus tuh di mana terakhir itu bagus Zuocher apa ya? Bukan Zuocher. Q Ranger. Bukan. Yang dinosaurus itu loh, Bapak Kucing. Aku lupa namanya. Q Ranger. Bukan. Dinosaurus. Kyoryuger. Kyoryuger. Itu Kyoryuger. Oh, Kyoryuger. Nah, itu terakhir kali aku lihat desain bagus. Habis itu blong, aku nggak ada yang suka bentuknya sama sekali. Adalah benar. Pas di Kirama ini dilihatin, bentuknya udah oke, bisa diterima gitu. Pas di Zenkai beneran habis-habisan. Idenya Toei dikeluarin semua di sini. Yang selama ini ya mungkin kepentok satu hal yang lainnya. Ya terlalu banyak kepala, belum tertarik ini itu belum approve. Dan aku bersyukur banget desain robotnya kayak gini karena di saat dijadikan mainan, bener-bener kesannya kayak ini mainan yang bisa dibuat mainan ke depannya. Playability-nya tuh loh. Jadi anak-anak kecil gak bosen bongkar pasang Juran ketemu gaun ketemu Vroom dan sebaliknya juga dibuat mainan. Dan who knows ke depannya bakal ada varian, who knows mereka dapat form baru dari Sentai lain. Terus malah bongkar pasang digabung-gabung, it's gonna be much more amazing. Nah, dari Goodman gimana ini pendapatnya yang ini? Goodman dulu. Tentang apa dulu nih? Yang mekanya dulu. Untuk mecha aku bener-bener seneng pas pertama kali lihat, bener-bener kayak
Brave series udah asimetrik ini apa symmetrical dockingnya udah kayak Brave series itu, bener kata Wan Jambrong. Dan ini kan memang kita nggak ini ya terlepas dari pro kontra, wah ini ngejual mainan ya mau gimana lagi gitu loh. Ini memang kalau kita memakai apa ya sudut pandang anak-anak, mecha ini yang untuk di Zenkaiger terutama itu untuk anak-anak pun tanpa harus melihat instruksi dari ininya ya, dari pandainya sendiri. Itu iya manual booknya mereka itu bisa ini loh apa namanya seneng gitu loh, bisa memainkan dengan sesuka hati, maksudnya gampang gitu loh untuk playable-nya itu untuk anak-anak. Wah ini aku aja yang sebagai apa ya udah gede aja seneng loh ngelihatnya, kayaknya enak gitu loh buat main anak-anak. Kalau misalkan kita pakai apa sudut pandang anak-anak ini udah cocok sih, bener-bener fun menurutku. Udah gitu aja. Dan dari bentuk mekanya udah ini menunjukkan misalkan nih di Juran itu menunjukkan bahwa dia dari Zyuranger ya, dia menunjukkan bentuknya hampir seperti ini apa mekanya Zyuranger dan juga Kikanoid yang lainnya. Jadi menunjukkan dia itu tribut dari Super Sentai mana seperti itu. Kelihatan banget itu soalnya si Juran itu. Betul. Juran gaun ini ya, gaun macan ya, gaun macan. Gaun macan, Majin Dragon. Majin Dragon burung dump truck ya bukan dump truck ya. Bukan dump truck Prauto kalau kata situ kan Prauto. Tinggal tambahin belakangnya tulisannya apa istri di rumah tunggu digoyang. Aduh. Betul, untuk membahas mengenai arsenalnya ya. Tadi kan udah lebih ke desain mecha. Yang aku kecewakan adalah alat perubahannya. Menurut aku masih terlalu norak, masih terlalu ini mainan banget. Aku justru berharap kembali bisa nge-brace lagi kayak si siapa namanya Kira Major, Ryu Soldier. Itu udah kayak alhamdulillah transformation itemnya kembali ke brace, gak pakai pistol ataupun gak pakai pedang yang aneh-aneh. Alah kembali lagi malah pakai apa pistol. Dimana I kinda get it ya, biar kesannya kayak ada sesuatu yang dijadikan collectible itemnya untuk dimasukkan atau dipakai, terus kemudian entah digoyang-goyangin, digesek-gesekin ataupun diputer-puterin, terus tahu hupla berubah. I kinda get it, karena Gokaiger juga perlu sesuatu yang kesannya kayak kamu bisa absorb the power of the previous Sentai juga kan. Ya jadilah masuk akal lah, jadi HP. Kalau misalnya dimasukin ke brace mungkin dia bakal susah sih, harus agak sedikit gede juga kan brace-nya biar bisa naruhin chipset PCB dan lain-lain, biar bisa nge-house berbagai macam memori ataupun suara-suara yang aneh-aneh perintilannya. Kalau mau masuk akal ya kurang lebih kayak pedang-pedangnya Saber ada yang versi dimasukin SD card gak jelas kayak gitu. Katanya tanda kutip biar lebih CSM, tapi tetap aja kesannya kayak mainan kopongan. Lah DS aslinya udah ada slotnya, kenapa nggak dimasukin aja? Dasar Bandai memang. Ups. Tapi buat anak kecil, I don't mind it. Tapi buat penggiat tokusatsu yang dewasa mungkin sedikit mikir-mikir kok gini sih mainannya. Tapi mekanya aku pengen, karena keren. Nah, mekanya pengen. Kalau aku lebih ke bukan DX ya. Mini pla, karena lebih apa namanya, artikulasinya lebih banyak gitu. Ya. Poseable. Kalau DX kan cuma ya statik gitu kan. Kalau mini pla kan lebih poseable, lebih enak-enak difoto. Pokoknya sampai keluar SAF-nya. Dengan rela aku jual ginjal. Aku mau koleksi mereka, keren soalnya. Oke. Rela. Apalagi pas mereka pertama kali berubah tuh loh, yang satu persatu. Yang cuma sama si Juran, terus habis itu cuma Futari disorot deh. Bener kayak kesannya homage banget ke Goranger, terus habis itu berkumpul jadi 3, 4, 5 Gonin sorot deh Zenkaiger tuh kayak oh ya Allah, this is Goranger, sumpah kan. Ini loh Papa Kucing. Kalau tadi Papa Kucing bilang gak suka ini ya kan, Gatlinger-nya kan. Kalau gak ada Gatlinger, kita gak bisa lihat scene Kopla, di mana scene Mimeng dan Bin Kopla, di mana pas nembak itu 2 episode awal itu ya Allah gini banget itu tembak musuhnya atau nowhere Juran langsung nembak nyoh iki lho.
Oh bukan gitu makanya. Nah ini bentuknya pistol gitu kayak gitu. Aku berharap scene gag itu sampai ada di Vroom ya. Ternyata Vroom cuma diajarin biasa. Yang Majin tuh loh dia mainan gitu atau hampir nembak dirinya sendiri kayak loh goblok kayak gitu. Yang diajarin pun musuhnya masih nunggu itu loh kepalanya. Masih nunggu gitu. ngapain gitu loh. Sampai masih ada ininya juga apa namanya si kayak jenderanya si Bukowo si siapa Barasitara sama si Ijilde itu. Sampai nungguin juga loh. Ya udah tak tungguin sampai bilang gitu loh sih. Episodenya. Jadi tuh kalau mau tambahan sih ya itu sebenarnya ya ini sih dagelannya orang-orang ini orang-orang apa sekarang kok Super Sentai terus Kamen Rider kok berubahnya kok lama banget itu jadi kayak apa ya sentilan buat mereka sendiri gitu loh Ya udah, yang perubahannya itu iya ini juga nyumeng fresh. Tapi kalau lore wise-nya ya aku memahami bahwa selain gagnya itu menjual guyonnya, tapi kalau kita anggap ceritanya deh masuk sih guyonan kayak gitu karena di musuh apa namanya kaum robot Toji Tendonya ini sendiri kan nggak pernah tahu Super Sentai itu apa. Jadi mereka kayak ini mereka ngapain sih kok pakai senjata ini? Oh ternyata berubah. Terus ditunggu aja. Jadi aku paham mereka karena nggak pernah tahu Super Sentai itu apa. Iya. Mungkin gitu dan kan. dari awal kan kelihatan banget kan yang apa namanya robot musuhnya yang pertama itu kan nggak ada embel-embelnya sama sekali. Tapi si Ijilde tahu dia berubahnya pakai gear terus bisa berubah gitu kan. Dia ternyata punya banyak gear yang berasal dari kekuatan dunia-dunia yang udah dimakan oleh si Toji Tendo itu ya dijadikan gear itu kan. Kayak dunia jamur magic batum itu kan, jamur nyimeng terus apa dunia tinju terus dunia es batu terus dunia yang sushi. Terakhir itu dunia sampah sama sushi. Sushi sama sampah. Terus kan kelihatan banget tuh yang bahas episode yang kedua itu kan yang pas yang musuhnya kecilnya ini apa udah kalah kan dipanggil kan ininya yang gede ya robot gedenya itu. Aku juga suka banget tuh loh kalau robot gedenya dipanggil, "Hei keluar lu" gitu kan. Oh iya saya keluar gitu kan biasanya keluar dari gedung gitu. kayak melungu melingok dari gedung gitu loh. Iya gitu loh. Dari tadi kemana aja kamu tahu? Iya. Kamu manggil aku tuan, terus habis itu sengaja nginjek malah berubah. Nah, itu kan nggak sengaja itu dia nginjek gearnya itu kan nggak sengaja itu yang episode 2 itu yang dunia jamur itu. Terus kok jadi gini itu kan Ijilde-nya juga belajar. Oh bisa gini dan akhirnya di episode yang terakhir itu kemarin episode 5 dia bikin Gatlinger saingan yang bakal dipakai oleh si Stacy. Nama Stacy tapi ternyata rap. Kayak yang di Zio itu. Ya boleh lah. Nah uniknya juga di sini kan Sentai-nya sendiri cuma pakai kekuatan Sentai sebelumnya kan. Sentai dari dunia lain bilangnya kan. Nah, ini musuhnya malah bisa summon. Kayak si DN kalau di Kamen Rider. Ya, gak sabar banget. Iya, bisa summon gitu. Gak sabar aku buat episode depan itu. Yang tawuran. Iya, tawuran massal gitu. Tawuran massal. Dan bahkan sama mekanya juga ya. Iya, sama mekanya juga dipanggil. Sedap dah ini, fix. Itu sedap loh itu. Manggilnya tuh gak cuma 1, langsung 5 itu loh. Langsung semua. Gitu. Langsung semua gila ini. Ekspektasinya besar banget buat Zenkaiger. Aku juga gitu biasanya nonton Super Sentai ataupun acara apapun deh. Biasanya aku nerapin 3 episode rule ya. Apakah bakal berkesan? Apakah dalam 3 episode itu bisa kita pelajari lebih banyak mengenai dunianya, karakternya, desain, power systemnya juga. Nah ini yang paling penting, power system. Aku paling gak suka itu acara shonen tokusatsu tuh yang dimana penulis itu sampai lupa power systemnya kayak gimana. So, kalau aku harus nge-rate mengenai Kamen Rider Saber, aku benci dengan penggunaan terlalu banyak bukunya itu. Udah bagus-bagus ada Dragonic Knight. Kenapa harus tambahin Metal Dragon dan Primitive Dragon? Bilang aja kalau mau jual mainan, gak usah dipaksa masukin ke cerita gitu loh. Ngapain coba? Sebenarnya gini sih. Sebenarnya Bandai itu sudah menyiapkan semua mainan yang bakal dia jual
Ya bahkan Itu sampai sebelum-sebelumnya kan. Iya, iya, 6 bulan sebelumnya itu udah jadi. Aduh. Ininya rancangannya udah jadi semuanya. Sampai ke apa Ulti item formnya. ke ulti formnya, ultimate formnya udah jadi. Hmm. Makanya yang bingung ini adalah penulisnya. Makanya salut ini sama penulis. Penulisnya Saber itu gila itu. Aku gimana ya kalau bilangnya kan dari Ghost yang dari Segar Bugar itu itu kayaknya enggak banget aku setelah dapet Mugen aku langsung drop gitu. Si The Ghost. Aduh. Ini Saber aku masih kuat nontonnya. Masih dalam tanda kutip kuat. Bukan yang excited gitu loh, tapi masih dalam tanda kutip kuat. Passable lah, masih bisa dinikmati sementara. Masih bisa dinikmati sementara, iya. Tapi kalau untuk siapa? Zenkaiger ini pace-nya naik terus, menurutku bakal naik terus. Bakal ada konflik-konflik gitu. Karena satu, orang tuanya Kaito belum ketemu. Nomor 2, si Stacy ini siapa? Katanya anak-anaknya si Bukuwas. Sorry, si Barashitara. Anak-anaknya Barashitara. Emaknya itu siapa? Kok jadinya kok manusia? Robot kok jadinya manusia? Gitu loh. Aku takut ya, ini imajinasi liarku. Si Barashitara sama si Ijilde ini adalah orang tuanya si siapa Kaito yang dijadikan Kikai. Takutnya seperti itu. Ini tuh kayak adiknya si Kaito. Imajinasi liarku ini. Who knows lo ya? Jangan-jangan kamu orang dalamnya Bandai lo ini apa? Orang dalam Toei lo. Hei, jangan-jangan ini. Bukan. But I would love that kind of plot though. Kesannya kayak malah jadi kayak plotnya Power Ranger Operation Overdrive ya, yang dimana main hero-nya ternyata robot. Iya. Itu betul. Terus apa perkenalan senpai ke-6, anggota senpai ke-6 itu harus wajib ada itu. Itu siapa? Ayo teman-teman, paling ujungnya Stacy jadi sentai ke-6 dah. Iya. Kalau enggak nemu apa Kikainoid. Oh iya, kan udah ke reveal dari itu ya, spoiler apa namanya, listing apa itemnya ya, Two Kaiser ya. Udah ke listing itu. Ya jangan-jangan si Stacy ketemu siapa yang jadi Two Kaiser. Atau nggak bapak ibunya Kaito tuh balik atau jadi Two Kaiser. Menang. Oh iya tadi lupa trivia lagi, si orang tuanya Kaito itu namanya Isao Goshikida sama Mitsuo Goshikida itu ngambil nama dari penyanyinya Go Ranger, Isao Sasaki sama Mitsuko Hige. Jadi pengen tribut gitu loh, jadi namanya itu tambahan sedikit trivia lagi tuh. Tapi memang di era Reiwa ini hampir semua itu kesannya fresh, tapi at the same time membawa kembali ranah Showa ya. Dengan adanya Zenkaiger ini ada Go Ranger, Ultraman Z, aku ngerasa dia ada feel dari Ultraman awal-awal, bahkan datengin Showa yang lama, bisa datengin si Ace juga. Aku suka episode tribute ada si Ace itu kan. Kemudian untuk si Zero One sendiri banyak banget tropes yang iseng ngambil dari eranya Ichigo, apalagi ada Ichigata juga kan. Kemudian the fact that he berubah jadi Zero Two yang aku sangat kecewakan kenapa nggak dibuat terus. EO2 nanti kayak sebenarnya ini kayak EO2 langsung di multi langsung multi lagi. Jadi memang ada vibe dan feel kembali ke hijrah lah, kembali ke ranah asli. Bukan hijrah, kembali ke marwahnya. Marwah, sorry, kembali ke marwah. Marwah itu tujuan awalnya. Iya. Lebih bukan menyempurnakan, lebih kayak banyak yang diambil lagi dan disempurnakan. Tapi ya gitu sayang. Aku cuma berharap Trigger. Ultraman Trigger kan itu ya. Trigger Mataru. Anaknya Taro. Anaknya Taro yang ada Ultraman Milos. Ultraman Trigger, Saber yang udah kita lihat kayak gini lah. Aku sendiri si Saber malah tak drop semenjak. Ini Saber kan loh Papa Kucing. Sebenarnya mereka si Bandai ini kenapa kayak itemnya jadi pedang? Trivia aja karena mengikuti kepopuleran dari si pernapasan Ubud alias Kimetsu no Yaiba. Iya juga ya. Dan pedangnya kan masing-masing dari Kimetsu kan aku sama sekali nggak nonton ya karena
kebanyakan lihat di timeline Facebookku ada yang share-share itu kan kayak punya kekuatan-kekuatan gitu kan. Dan di situ juga kan kekuatannya kan khusus ada pedang api, pedang listrik, pedang air ya seperti itu. Jadinya Bandai aji mumpung gitu loh. sekali ngikutin hype trend ya. Iya, Alah bodo iya. amat, hype trend mau di-X keluar juga kan pedangnya si Kimetsu no Yaiba. Iya. Aduh, apa aja dijadiin mainan tuh dasar Iya. memang. Astaga. Amazing ya. Kita bahasin Kaiger aja bisa merembet ke dunia Kamen Rider bahkan anime serta Ultraman ya. Iya. Karena kita sendiri juga sudah memasuki menit udah 1 jam ya, tapi at least kita bisa sambil bahas-bahas yang lain lah kalau mau karena it's the interlude special ya. Nah, dari Wan Jambrong serta Culet sendiri, harapan serta teori liarnya mengenai Zen Kaiger untuk ke depan itu apa? Mungkin iseng aja apa yang diucapin, tahu-tahu jadi kebetulan terus kita kayak kita yang nemuin ini duluan, taruh di Reddit, aku pengen populer, kita pengen cuan. Biarkanlah. Aku pengen dengerin your take. Kedepannya Zen Kaiger bakal gimana? Ini Zen Kaiger ini dari 7 episode ini banget. Kartun banget. Dari pengambilan gambarnya kayak ininya juga kayak ekspresi kaitonya terus apanya. Sangat komikal banget dan sangat fresh. Terus ini juga Sentai yang bukan Sentai menurutku karena Sentai itu marwahnya itu sebagai pasukan yang benar-benar dikumpulin oleh sebuah kayak kementerian pertahanan atau diserang. Ini kan enggak kayak cuma bapaknya sama ibunya kayak itu jaga-jaga kalau seumpama diserang sama Tojitendo dunianya itu dan malah jadi satu sama Gigaitopia itu. Ini gimana ya, liar sih menurutku imajinasinya si Shirakura ini bener-bener yang dulu sebenarnya bisa dibawakan di zaman itu tapi nggak bisa dibawakan karena keterbatasannya mungkin teknologi terus budget dipolin semua di sini di mana Zen Kaiger. Jadi bonus bakal banyak kejutan lain yang kita juga bakal nggak tahu seperti apa. Itu terus mekanya itu aku nunggu meka gabung seperti apa itu loh dari 4 Ikainoid ini si Juran, Gaon, Majin sama Brun ini seperti apa kalau digabungin jadi karena kita baru dapat leaknya kan cuma di ini kan dijadi dua itu kan dua jadi dua meka itu. Nah ini kalau 4-4-nya gabung terus si Kaito alias si Kira meka lagi. Si Zen Kaiser ini punya mecha sendiri, itu bakal jadi seperti apa? Apa jangan-jangan si Zen Kaiser jadi gede terus dikasihin armor? Who knows? I would love that. Malah ujungnya jadi Gaugager beneran tuh. Iya, Gaugager kalau kayak Gridman, who knows gitu loh. Who knows, ini teori liarnya kayak gitu. Terus musuhnya ini aku juga masih kosong sih ini buat pandangannya si Tojitendo-nya seperti apa, terus bentuk akhirnya si buku Wausnya seperti apa karena tropnya Sentai kan mesti melawan ini kan Big Boss-nya kan. Nah, Big Boss-nya di sini kan si buku Waus sendiri. Bentuknya hanya cuma tembok bertangan. Tembok bertangan yang punya mulut dan ada ini patihnya berupa burung bernama si Gigi dan dia sangat manut banget loh sama si Gigi, sangat nurut banget sama si Gigi. Kalau Gigi ngomong gini, oh iya Gigi gue sayang kan pasti bilangnya gitu kan. Kalau sama bawahannya kan pasti galak gitu kan sama si Manashitara sama Ijin dia kan galak banget kan. Tapi kalau sama Gigi kan jadi oh iya gitu, iya sayang gitu kan pasti bilangnya gitu. Kan si Bukawas itu gimana? Soalnya juga ini jadi misteri juga si Zen Kaiger punya si siapa? Sechan. Ini si Tojitendo punya gigi. Fix kakak adik itu. Burung. Nah, itu dia. Ini kemana ini cocok lagi kan jadinya. Ini ujungnya bukan intro lagi, ini kita langsung bahas teori
kita bahas, teori. kita nyimeng bersama nih saudara-saudara. Nyimeng cerdas. Gimana ya? Kalau- Kalau dulu Om Kapan bilangnya ini nyimeng cerdas. Nyimeng cerdas. Nyimeng cerdas. Jam cerita Nabi Ikuzo. Terus yang namanya Sentai itu bakal ada namanya power up item. Nah, ini. Power up itemnya bakal seperti apa? Itu. Terus ini lagi, apakah di Zenkaiger itu ada yang namanya arsenal yang digabung jadi satu? Oh, Yang dijadikan yes. serangan terakhirnya. Ada apa tidak? Ya itu dia. Itu kan salah satu apa ya? Khasnya Sentai. Kalau nggak ada bazooka atau apalah gitu loh. Iya, belum ngomong ada. mengenai bazooka kita udah kapan ya terakhir kali ada kayak begituan ya? Bazooka kapan ya? Di Kirama jelas tidak ada. Terus Kenapa nggak di ada? Ryu Soldier itu pedang Ryu semua. pedang Lupin 4 nggak ada. Lupin nggak ada. Q nggak ada. Nggak ada. Terakhir itu kayaknya di Gokaiger. Enggak, Gokaiger. di Go Buster ada. Di Go Buster ada. Pakai yang singa Gokaiger itu. ada ya. Oh iya iya ada. Kita wilayah Iya. Ya itu agak ada itu. Ada. Nah ini Atau apakah kalau- ada apa tidak di sini? Bazooka itu juga ada di Go Rider. Go Rider yang apa Kamen Rider tapi warna-warna Oh Sentai iya, itu. Go Rider. Waktu itu kan pakai bazooka juga tuh. Go Rider bazooka. Kalau Go udah Rider pernah bazooka. nonton teman-teman. Ah. Iya. Ah itu dia. Itu sama Apakah bakal ada apa enggak? Terus yang itu tadi kita singgung itu bentuk ininya itu Sentai ke-6 yang anggota ke-6 manusia apa Kikainoid. Tuh. Terus orang tuanya itu sebenarnya di mana? Ini kan sebenarnya kayak ini apa kartun Haji itu loh, anime Haji. Tapi nyari sepaket. Kalau Haji kan cuma nyari mamahnya, kalau ini sepaket gitu loh. Kasihan loh kayak itu ini loh, anak yatim piatu dikasih duit banyak kan pasti doa kita terkabul gitu kan. Pergi mencari bapak ibunya. Ya, gitu. Terus ini apa trivia lagi sih? Hei, Warungnya Mbah Yatsude ini kan toko permen, warung. warung, Kok warungnya warung sih? ini banget apa namanya? Soa banget tuh loh bentuknya. Warung-warung soa zaman-zaman soa itu loh. Iya. Iya. Tapi ternyata di bawah warungnya itu tersimpan markas yang sangat high tech. Saking high technya semuanya green screen. Green screen. Nah, soal ngomongin green screen juga, mungkin teman-teman juga banyak yang sadar sih. Kalau pas abis berubah, terus ini apa namanya perkenalan terus jelasin itu Zenkai gitu kan. Pas lawan kroco-kroconya itu kan pasti putih semua. Ya, ada ledak-ledakannya juga itu kan. Nah itu, ini mungkin salah satu ini ya apa namanya taktik Toei untuk ngakalin ini peraturan soal social distancing lah terus iya. apalah. Nah itu makanya pakai yang namanya putih lah, widescreen lah. Terus ini juga mereka pakai apa namanya tema yang dunia-dunia yang yang diserap terus diaplikasikan di dunianya Zenkai. Itu kan ini banget apa namanya terbatas banget ininya lokasinya. Ya. Jadinya dibikin maksimal banget. Ya lokasinya cuma situ-situ tapi dibikin maksimal banget propertinya. Yang aku salut banget yang kemarin pas di sampah. Gila itu. Naruh sampah sebanyak gitu loh. Itu salut banget aku sama kerja kerasnya tim Toei itu. Nawa Sumpah, itunya ya. Ya tahu sendiri lah di Toei itu kan ada tanjakan legendaris itu loh. Kan pasti syutingnya kan di situ kan. Iya. Tempat-tempat khususnya lah. Iya. Ya itu salah satu ngakalinnya. Kemarin soalnya pas di Kirama ngakalinnya bagus. Cuma ya kembali lagi ke trope Sentai karena harus pindah-pindah lokasi juga ngakalin soal peraturan restriksi itu juga. Ya udahlah kita main green screen aja tapi dimaksimalin. Dan akhirnya dimaksimalin situ. Terus mungkin juga Papa Kucing juga pernah sadar gak sadar sih. Kerjasama sama Tokyo Skytree. Oh iya di episode awalnya itu kan ya. Itu gimana itu loh. Aku bingungnya gila loh sampai Tokyo Skytree pun menawarkan diri. Bukan menawarkan sih, kayak
udahlah jadiin promosiin tempatku gitu loh. Ambil Ya, pasir. ya. Kekuatan orang dalam. Ya ambil ini ambil status ke Skytree buat ini naikin pengunjung di Skytree, karena ya tahu sendiri lah pas pandemi setahun gimana, dan di tahun ini rada dilonggarin juga kan ya. Iya. Ya tahu sendiri lah, mungkin kita tahu tempat-tempat syutingnya kan pasti di Bukit itu, terus tempatnya di situ. Ini baru di Zenkai ini loh, tempatnya di Tokyo Skytree yang biasanya dipakai untuk drama-drama terkenal. Ini dipakai untuk acara anak-anak yang range umurnya 3-6 tahun. Duit dari mana? Kekuatan orang dalam. Kembali lagi, saudara-saudara. 3-6 tahun, gila itu. Dari Terus kalau ya. monggo. Dari Culet, monggo ada tambahan? Apa ini yang harus saya bicarakan? Harapan Untuk serta ini. teori liar mengenai Zenkaiger ke depannya. Oh, kalau teori liar sih saya lebih fokus ke Zenkaisernya sendiri ya, si Kaito. Aku harap dia ada plot twist gitu loh. Seenggaknya dia semacam Kikainoid lah, tapi yang bentuknya manusia. Atau waktu ini kan belum tahu nih si Zenkairet ini mekanya gimana. Aku ngarepnya malah kayak Gridman atau mungkin Brave ya. Jadi orangnya sendiri tuh bisa gede atau punya armor yang bisa gabung ke Kikainoid lainnya, ke Zenkai lainnya kayak gaun, juran, jadi bisa ngumpul jadi 5 gitu loh. Jadi kayak Gridman sama kayak, atau mungkin kalau teman-teman pernah nonton ini ya, anime Transformer yang dulu yang yang ada si Jinrai-nya itu kan manusia tuh. Oh, yang ada itu pakai Gojira-nya, yang armada. Iya, Gojira itu Master Force. Si Master Force. Nah, itu kan kayak gitu tuh. Jadi dari manusia punya armor, lalu bisa jadi mecha gitu loh. Aku pengen yang seperti itu. Terus juga si Bokuwaus. Nah, aku ngarep ini kan masih jadi kayak kayak ala musuh bosnya Kamen Rider zaman dulu. Jadi cuma dinding, bersuara, ada tangannya gitu loh. Nah, aku ngarepnya nanti waktu final episode gitu dia nunjukin bentuk aslinya. Entah gede atau mau kayak gimana, atau pokoknya bentuknya serem aja gitu, yang bakal dilawan sama para Zenkaiger. Terus ini kan belum nemu senjata pamungkasnya ya. Jadi karena ini acara bener-bener fresh dan nyimeng, dan ngambilnya tributnya juga ke Jack Dengi Kitai. Aku pengennya dia punya bazooka yang bener-bener meriam gitu, atau kayak Battle Vapor G yang kayak meriam orang puasa. Yang ini yang ini loh, kayak teman-teman pernah nonton Battle Vapor G kan, itu cuma kayak bambu dikasih ini senjata, kayak dikasih kayak orang Ramadan mau ngasih ini loh yang video Ramadan tiba itu kayak gitu. Itu aku pengennya senyimeng itu, cuma monggo lah. Ini kan sekarang kita pasti menjual mainan, jadi senyimengnya Tahu dan Bandai lah mau bikin. Nah, untuk lainnya sih sebenarnya sih ini agak susah sih emang, karena terpaut sama peraturan di Jepang. Aku itu udah lama nggak ngeliat ada Super Sentai itu yang untuk sekarang itu nggak pakai ini kendaraan. Kalau dulu kan ada tuh, kalau Ranger itu punya motor atau mobil. Nah itu ya memang susah sih, tapi ya gimana lah. Ini kan liar ya, kita bener-bener, aku bener jarang gitu loh berteori itu jarang. Cuma kalau ngarep sih ada ya sedikit-sedikit. Ya itu lama gitu loh, nggak ngelihat mereka memiliki kendaraan kayak gitu. Itu aja sih, sama mungkin ya power up kayak armor, atau kalau misalkan teman-teman yang nonton Power Ranger itu Battle Riser-nya itu gimana? Nah, itu yang itu kan juga kalau dibuat mainan kan juga itu promising banget itu kalau misalkan dibuat mainan. Pastilah gimmick-gimmicknya ada lah itu. Menarik. Itu aja sih kalau dari aku. Mantap nih dari pinpoint dari Manjamur serta si Goodman. Kalau dari Papa sendiri, Aniki udah dihabisin sama kalian semua sih obrolannya. Tapi ada satu sih mungkin yang terjadi pinpoint adalah aku nggak berharap cameo malah di Zenkaiger.
Personally, Yes, aku bener. beberapa kali. Ya, bener, Jangan- bener. Setuju. Anniversary itu kayak hubungan nggak tuh? Tuh. Masa anniversary itu harus yang bener-bener kita membahas mengenai kenangan masa lalu. Kalau misalnya sekedar ada bahas, wah dulu kita pernah gini ya, mau coba lagi nggak? Kalau terlalu memaksakan mencoba berbagai macam hal di satu anniversary, bakal bosen ke depannya sih. Kalau menurut aku kayak hubungan aja sih. Iya, kok malah kok galau ya? Waduh. Ya, apa lah, lagi sedih juga kan? Ya nggak juga sih. Nah, di satu anniversary kalau suatu acara terlalu over reliant kepada hal-hal yang sebelumnya udah ada, nilai jual acara itu sendiri malah mati. Kamu terlalu merelaikan datangnya cameo lama, datangnya orang-orang lama, datangnya senjata-senjata lama, ataupun hal-hal yang lama ditaruh di situ lagi. Gokaiger did it well karena dasarnya Super Sentai dulu masih satu dunia kan ya? Nah, dan sekarang ini Enggak malah- juga. ya somehow satu dunia ish Yes. atau namanya sekarang Betul. lebih Oke. dijadikan disegmenkan sebagai parallel universe, which aku sedikit agak takut ya. Aku takutnya malah jadi kayak dikit. Aku bener-bener takut bakal jadi kayak dikit. Nah, that's the thing. Kenapa aku berharap Semoga jangan ada enggak. cameo? Semoga enggak. Semoga enggak. Yes. Aku Cuma takutnya karena Kemarin dengan udah ada mereka cameo loh. kenapa? Kemarin ada cameo loh yang di Zenkai Red itu yang apa? Spin-off-nya Zenkaiger yang Zenkai Red itu kan udah ada cameo-nya si Suruhime. Oh iya ya. Iya. Iya. Dicoba aja lah minggu depan. Tapi gini, aku berharapnya adalah kalau ini purely parallel world, cuma dijelaskan bahwa ini ya parallel world. Jangan memaksakan yang sebelumnya datang or worse, datang tapi dengan aktor yang lain. Aku paling Iya, takut iya, kalau itu terjadi. Paling takut. Penyakitnya dikit. Jangan. Itu jangan. So, Jangan sekali. mending gak apa-apa lah summoning tenaga kekuatan sentai-sentai lama di serial ini gak apa, atau manggil suitnya aja serta mecha-mekanya kayak di episode minggu ini ya, dimana kita bakal ngeliat tawuran mecha itu pertama kali. Oh yoi. Itu pertama kali gak sih kita ngeliat tawuran mecha itu? Kalau tawuran mecha itu sebenarnya udah pernah di ini sih. Di mana ya? Gokaiger yang dipanggil semua itu. Oh iya. Cuma kan yang dilawan kan bukan mecha, kalau mecha sama mecha gitu. Aku iya mecha antar mecha battle royale gitu. Ini Iya, this is Battle the Royale. first aku. Dan ini bukan film loh, ini serial loh. Serial, Kita dapat iya. banyak mecha beranteman gini. Ada. Ya kurang lebih gitu sih. Tapi kalau udah yang dijelasin sama teman-teman sebelumnya tadi udah semua, so I completely agree. Dan kita semua prior dari Papa ya. Kalau kalian juga tertarik mau nonton, silahkan tonton aja Zenkaiger. It's a really good and interesting show. Kalau kalian tertarik untuk mau nyoba mencicipi ranah Super Sentai lagi, masuklah ke Zenkaiger karena Zenkaiger Masuk. it's good. Skip Saber. Sebenarnya saya itu udah kehilangan minat nonton Sentai itu dari setelah ini. Zyuohger itu udah rada malas itu. Satu episode langsung tak drop itu, bener itu. Tapi ada seseorang yang menyetani saya, nonton Kiramager. Dan berakhir saya maraton 12 sampai 13 episode. Tanpa beranjak. Karena bagus banget Kiramager. Mungkin salah satunya ini buat nge-trigger ya Kiramager itu. Menurut saya, tonton Kiramager baru kalau buat Zenkaiger, kalau Zenkaigernya lagi nunggu. Bagus lah. Lumayan lah buat ngabuburit kan ya. Lumayan banget gitu. Lumayan banget. So, sebelumnya Papa juga pengen agak sedikit nyetop karena kebetulan kita udah memasuki 1 jam, satu setengah jam nih, 1 jam 27 menit kita podcast ya saudara-saudara. Tidak Ya pas. interlude spesial ya gimana lagi ya. Asik, tenggorokanku seret. Minum dulu. minum dulu saudara-saudara. Jangan salah sama ini loh. Jangan salah sama minyak kayu putihnya loh. Minum dulu Polaris Sweat ya. Ahai. So, bagi teman-teman terima kasih udah mendengarkan podcast kita di mana kita ngesambat dan mengapresiasikan Zenkaiger yang sudah membawa kembali ranah Super Sentai dan memberikan elemen-elemen baru yang menarik untuk kita tonton buat kedepannya dan untuk sekarang ini ya. Kita udah ada 5 episode. Sebelumnya itu Papa juga pengen bilang terima kasih kepada Wan Jambrong serta Cloudman sebenarnya Aniki untuk bisa menghabiskan waktunya sementara untuk ngikut di podcastnya Papa. But before that
bagi teman-teman yang juga pingin dengerin kayak seliar apa sih di luar podcastnya Papa itu, tim dari Wan Jambrong kalau nggak gibah itu kita bisa dengerin di mana aja tadi? Kita siaran di Facebooknya fanpage saya sendiri bernama Wan Jambrong, Wan spasi Jambrong. WAN spasi Ya, Jambrong. Jambrong. Nah, itu setiap Jumat malam jam 9. Setiap malam Jumat. Oh ya. Nah, Jumat malam. Oke. Jumat malam Sabtu ba'da Isya sekitar jam 9. Detail banget ya. Harus detail. Kalau misalnya ada ke platform lainnya ataukah misalnya kita tertarik mau misalnya donasi atau enggak? Who knows, ada merchandise mungkin. Belum kepikiran sampai itu. Kita lillahi ta'ala gitu. Lillahi ta'ala. Memberikan info-info menarik dan memberikan kenyimengan kita agar para pendengar terhibur gitu. Lillahi ta'ala dulu. Tadi kan lillahi ta'ala. Sekarang kita kembali ke ranah alam dunia. Untuk Wan Jambrong sendiri, ada yang mau dipromosin nggak? Misalnya kayak episode kedepannya atau nggak iseng nge-teasing kita kalian bakal ngobrol apa kedepannya deh? Oke. Sebenarnya karena berawal dari kesalahpahaman ini, kita bakal ngobrol sama Papa Kucing entah kapan saya lihat waktunya karena kita juga udah punya timeline sendiri untuk ini podcast kita sendiri kan ya. Podcast kita sendiri 2 minggu ke depan bakal bahas film-film barat. Wah. Yang kebarat-baratan itu ya, film kebarat-baratan itu. Film kebarat-baratan. Mungkin kalau teman-teman yang masih fresh sih KOTM, kita habis bahas KOTM. Prahara, Kadal dan Kera. GVK Pak, GVK. Oh iya, sorry kok GVK. Godzilla versus King Kong. Prahara, Kera dan Kadal. Kita judulnya out of the box semua. Nyimeng ya judulnya. Nyimeng semua. Kita judulnya nyimeng. Ya guys, pokoknya intinya teman-teman ditunggu aja, langsung cek aja di Facebook fanpage-nya Wan Jambrong. That's WAN spasi JAMBRONG Jambrong. Saya juga punya usaha sampingan ya. Monggo, ajar. Usaha sampingan saya berupa bikin properti cosplay. Nah, ini teman-teman yang dengerin yang sering cosplay bisa hubungin saya aja. Di mana? Lewat fanpage juga gak apa-apa. Oh, langsung siapa? Oke. Itu. Ya, atau masa ya di podcastnya Wan Jambrong sendiri, Gan, iseng dong armor sekalian, pengen ngerasain jadi kamera sekali-sekali itu kan ya gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Alright. Tuh teman-teman podcaster yang juga sekaligus ada ranah usaha sampingnya membuat perintil-perintilan cosplay, hajar aja langsung di Facebook fanpage mereka. Harga bisa digoyang, hasil maksimal. Nah, dan karena kita udah mencapai ke ending acara, waktunya Papa untuk memberi shout-out sendiri. Kebetulan kita ada subscriber terbaru buat di channel YouTube-nya Papa. Welcome Potato Chips dan juga Robot OOCID. Welcome Nam-Nams. Welcome to the family. Hope you enjoy your stay dan semoga menikmati segala macam konten yang sudah Papa berikan di YouTube dan juga di Spotify dan berbagai macam streaming service lainnya. Now then, buat kalian yang mau di-mention juga di acara podcast show Papa, or you would like to show support for It's the Lazy Cat Podcast Show, langsung aja bisa donasi dengan membeli Whiskas unit di traktir.id/itsthelazycat. Dan kebetulan Papa Kucing juga ada Saweria. Hanya di saweria.co/itsthelazycat bisa kirim dukungan donasi sebesar 10.000 hingga 100.000. Kedua platform ini cara pakainya pun gampang. Kalau kalian mau donasi, pembayaran bisa menggunakan GoPay, Dana, Link Aja, OVO, atau via QR Code transfer bank manapun. Kemudian untuk, of course, for overseas and international audiences, you can donate away at paypal.me/itsthelazycat and Kohi coming soon, probably never. Ngeh. So, don't forget to check out my other It's the Lazy Cat podcast show segments and episodes, which you can stream and hear only on Spotify, Anchor FM, Pocket Cast, Breaker, Overcast, Radio Public, Google Podcast, and Apple Podcast. Dan kemudian semua episode podcast show mulai tahun ini bakal diupload full-length episode di channel It's the Lazy Cat. Relax Corner 11 bersama Kontra, di mana kita sambat tentang VTuber juga sudah hadir di YouTube. Nanti bakal aku buat announcement spesialnya juga karena kemarin upload tapi kelupaan di announce gara-gara udah mau tidur sebelum sahur.
Ya, dan juga kalau kalian mau dapat info dan update tercepat, terbaru, terhangat dari Papa Kucing, bisa langsung cek aja di linktree/itslazycat. Di sana kalian bisa langsung cek semua link-link medsos Papa, langsung klik aja, dan bisa meluncur ke Facebook fanpage, Instagram, Twitter, dan lainnya. By the way, kalian makhluk-makhluk amazing malam hari ini, 1,5 jam dibabat, jari dia 1 jam toh. Wah, larek. Guyu. Ya kita formatnya masanya 2 jam gitu kan. Dan terima kasih sekali atas kesalahpahaman ini. Ketidaksalahpahaman yang menghasilkan yang menghasilkan barokah. Barokahan ini. Terima kasih buat Papa Kucing sudah mengundang saya dan kru yang diwakili oleh Kultman untuk datang ke podcastnya Papa Kucing. Hai. It's like podcast show, kan? Yes. Di podcast show. Podcast mantap, intinya sambat-sambatan seputar perwibuan dan hal-hal lainnya. Opo yang masuk ya lur ya, nggih. Sebelum kita akhiri mungkin dari Wan Jamrong serta Aniki mau ngasih shout out dulu nggak buat siapa kayak kekasih tercinta, deretan mantan, bapak ibu atau siapapun gitu? Waduh. Intinya kepada ini ya, terutama kepada sobat-sobat nyimeng, terutama namanya T-Chanling ini harus dengerin ini. Namanya T-Chanling itu sobat nyimeng kita, pendengar setia kita dari episode pertama. Korlapnya itu. Korlap sobat nyimeng. Kan dari Kultan sendiri juga punya page loh. Oh iya. Iya. Sesuatu yang ikut di ini semua, di-upload semua oleh beliau. Namanya apa, Kultman? Kultman Post. Cari Kultman aja, Post. Kultman Post. Post, POST. 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 Iya, itu hal nyimeng, terus shit post, kadang review kalau lagi mood, ya monggo-monggo aja di ini ya, di like atau disimak dulu, mungkin kontennya bisa menyegarkan hari-hari kalian. Ya mantap lah Mon. Ini mulai ketawanya kayak gini nih, fix udah nyimeng parah ini, udah fix. Ya memang seperti itu. Terima kasih sekali ini kepada Bapak Kucing dan mohon maaf atas kenyimengan saya dan partner nyimeng sekali. Dan mungkin teman-teman juga bakal kaget, ini kok podcastnya sangat liar ya gitu kok. Kalau bahasanya Bapak Kucing kan liar, kalau bahasa dari kami nyimeng sekali. Karena di interlude spesial ini kan memang dari judulnya sendiri tadi itu ya terlalu panjang, aku gak mau ngulangin, ribet soalnya. Biasanya kan kalau di Super Sentai Team Up ya, yang versus gitu awalnya tengkar, awalnya tempur, terus jadinya malah jadi nakama. Ya kurang lebih kayak gitu, endingnya sekarang kita malah jadi teman dan semakin mempererat tali silaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi juga pengen bilang terima kasih buat teman-teman udah bisa datang ke sini, Wan Jamrong serta Aniki, dan juga terima kasih juga pada kalian semua para maniak tokusatsu, admin traktir sama Ina Voice kalau kalian dengerin, thank you. Udah dengerin ke episode podcast kali ini. We will see you all in the next one, dan insya Allah Papa juga bakal katanya tadi ya gantian diundang di tempatnya Wan Jamrong. We will see you all in the next one, Nom-Noms. So this has been Papa Kucing and Wan Jamrong dan Kultman. Nah gitu dong. Dari kemarin gestar gini lo suka Papa. Kelihatan kan profesional dan nyimengnya. Papa Kucing and Wan Jamrong and Kultman. Gini dong. Sini dong. Cium kiri dulu, terus kemudian kanan. Oh ya, cepikin dulu. Ini dulu, teman terima kasih sekali lah. Wangi. Aduh, cipika-cipiki jidat mana lagi, pokoknya tak cium semua lah. Kabeh kena lur, enakno, pokoknya sayang tok pokoknya sini. So, thank you pokoknya untuk semua yang udah dengerin interlude spesial kali ini, dan tunggu buat episode podcast lainnya untuk kedepannya ya, dan juga episode-episode dari Wan Jamrong juga. So, bye bye, mata nenek. Ya, dadah.